Hai, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya? Senang sekali Alia Renomas bisa kembali hadir di acara Sehat Pagi. Ini kalau seandainya pagi hari, tadi saya pantau jalanan itu banjir ya. Biasanya pagi-pagi itu banyak banget tuh orang-orang yang olahraga pagi, nggak tahu jalan pagi atau mungkin jogging. Tapi sebenarnya Anda tahu nggak? Kalau seandainya jogging atau memang jalan pagi, ini adalah salah satu bentuk olahraga yang paling simpel dan sederhana. Bisa dilakukan oleh segala usia. Tapi bisakah olahraga jogging atau juga jalan pagi ini menabung otot? Untuk menabung otot tubuh kita bisa nggak ya kira-kira pemirsa? Pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas seputar menabung otot dan juga mengatur diet. Sudah hadir bersama dengan saya ada Dr. Camoya Gersom, spesialis penyakit dalam. Yuk kita sapa dulu Dr. Camo pemirsa. Selamat pagi Dr. Camo. Selamat pagi Malia. Bagaimana kabarnya dok? Ya luar biasa. Luar biasa. Saya sempat kepoin loh sosial medianya Dr. Camo kemarin. Rutin banget loh pemirsa Dr. Camo ini untuk latihan beban ya atau mungkin strength training. Dok, kita kan pada pagi hari ini akan membahas seputar menabung otot dan juga mengatur diet ya dok ya. Tapi tadi ketika opening saya sempat bilang, banyak juga yang bilang ya sebenarnya kalau seandainya jalan pagi atau juga mungkin jogging itu tidak cukup. Itu memang olahraga yang baik tapi itu tidak cukup untuk menabung otot. Itu betul atau tidak sih dok? Ya, menurut saya memang betul seperti itu. Karena seiring bertambahnya usia, kita akan kehilangan massa otot. Terutama pada wanita yang nantinya akan mengalami menopause, massa otot dan massa tulangnya akan berkurang. Jadi jika otot itu tidak ditabung atau tidak diinvestasikan, maka akan menghilang seiring bertambahnya waktu dan juga bisa menjadi faktor resiko berbagai macam penyakit. Dok, usia berapa sih? Ini kan tadi Dr. Camo katakan wanita gitu ya. Usia berapa sih biasanya wanita itu akan mulai kehilangan massa ototnya Dr. Camo? Oke, untuk kehilangan massa otot pada umumnya laki-laki dan perempuan sama ya. Sama aja ya dok Jadi, ya? usia 30-an, 40-an ke atas lebih semakin cepat. Namun kalau wanita itu signifikan pada saat premenopause dan juga saat menopause. Biasanya di usia sekitar 50-an, namun tidak jarang juga ditemukan sekarang wanita yang menopause sebelum usia 50. Oh, jadi biasanya wanita itu mulai memasuki usia premenopause itu di usia berapa dok? Ini maksudnya supaya kita juga aware ya pemirsa khususnya yang wanita gitu loh dok. Karena memang tadi Dr. Camo katakan pas awal opening itu ini sebaiknya wanita gitu ya. Karena wanita ini lebih cepat, lebih gampang walaupun sama-sama halnya dengan pria juga gitu ya dok ya. Sebenarnya wanita ini memasuki usia premenopause ini di usia berapa Dr. Camo? Di range akhir 40 hingga sekitaran 50. Oke, kalau begitu kenapa menabung otot untuk pria, untuk wanita? Kenapa Dr. Camo? Baik. Karena dengan adanya kegiatan rutin yang menyebabkan kita menambah massa otot, kita menjadi punya ibaratnya tabungan atau deposito untuk kesehatan jangka panjang. Kenapa kesehatan jangka panjang? Karena jika kita itu kekurangan massa otot, kita menghadapi resiko lebih besar mengalami penyakit-penyakit seperti sindroma metabolik, kencing manis, bahkan sampai kanker. Oh, bisa sampai kanker ya dok? Ya. Penyakit-penyakit ini sifatnya kan kronis ya, jadi tidak bisa disembuhkan. Jadi sebelum kita sakit, mending kita tabung otot dulu, latihan otot dulu. Dan yang menyebabkan banyak orang salah kaprah adalah mereka menganggapnya kita latihan otot itu, wah nanti ototnya besar, kemudian berangkat kompetisi. Enggak ya, itu khusus, itu ada program khusus. Namun untuk keseharian, kita cukup berolahraga secukupnya di titik-titik otot tertentu yang bisa menunjang efisiensi waktu juga ya supaya tidak terlalu lama dengan tujuan menabung otot itu untuk mencegah berbagai macam penyakit kronis. Untuk mencegah berbagai macam penyakit kronis. Dr. Camo, kita kan biasanya kalau saya melihat seseorang ini yang memiliki otot, udah pastilah kelihatannya badannya kayak mentul-mentul gitu ya. Ya, dok. Ya bener ya pemirsa, kalau badannya itu kelihatannya mentul-mentul, wah ini berarti ada ototnya nih. Bagaimana dengan orang-orang yang sekiranya mungkin badannya tidak mentul-mentul seperti itu dok? Ada nggak barometernya yang bisa kita ketahui kalau seandainya ini orang defisiensi otot atau mungkin ototnya kecil gitu ya, dengan ini orang yang ototnya ini cukup walaupun tidak kelihatan mentul-mentul itu Dr. Camo? Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya karena banyak yang tidak tahu. Iya. Karena orang itu berpikirnya
Saya kurus kalau berat badan saya sekian. Betul. Saya kurus kalau berat badan saya 50. Saya disuruh berat badan 60 baru ideal. Jadinya mereka sudah diet, sudah bermacam-macam, sudah senam-senam, tapi belum puas dengan pencapaiannya. Jadi sebenarnya kita perlu yang pertama mengukur berat badan, lalu mengukur massa lemak atau persentase lemak, maaf. Oke. Nah, dari situ kita akan tahu, saya ini ternyata tampak kurus atau berat badannya kayaknya normal-normal aja, tapi ternyata persentase lemaknya tinggi. Ketika persentase lemak itu tinggi, di atas 25% untuk pria dan di atas 35% untuk wanita, maka bisa dikatakan persentase lemaknya itu terlalu banyak. Kalau dengan berat badan tertentu yang dianggap normal itu ternyata persentase lemaknya banyak, berarti ya ototnya kurang. Oh, oke, baik kalau begitu. Dok, soalnya memang menarik sekali ya zaman sekarang, terutama yang wanita, bukan hanya wanita, pria juga sih. Saya kemarin juga baru aja dengar, aku ini harusnya dengan berat badanku segini, dengan tinggi badanku segini, berat badanku harusnya di angka 65, mikirnya seperti itu ya. Saya pikir, harus 65, seaku dong 65 kilo. Mikirnya yang bener aja nih, laki-laki berat badannya kudu 65. Nggak salah ya nih. Nah ini yang mungkin harus diluruskan ya dok ya. Yang tadi barusan dokter Camo luruskan ini pemirsa. Apakah mungkin Anda masih menjadi seseorang yang berpatokan pada berat badan? Ya, apakah Anda masih berpatokan pada aku kalau berat badanku 50 aku udah kurus, pokoknya aku langsing, aku udah seneng gitu. Apakah Anda seperti itu? Jadi akhirnya Anda mengabaikan untuk menabung otot. Jika Anda masih berpikir dan juga bingung nih pemirsa, saya mengundang Anda loh yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Camo seputar menabung otot dan juga mengatur diet. Silakan yang ingin berkonsultasi bisa via WhatsApp pemirsa, untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda ya. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama dan usia, ini juga paling penting, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Zaman sekarang kita kalau seandainya menabung bukan hanya menabung uang ya. Kayaknya sekarang penting juga nih untuk menabung otot. Katanya sih kalau seandainya tubuh itu, badan itu ototnya minim, ini nanti bisa macam-macam nih ke belakangnya untuk kendala atau masalah yang akan terjadi pada tubuh kita. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk menabung otot ini ya pemirsa? Kalau menabung uang udah tahu kan, berarti harus shoppingnya harus dikurangin lah. Tapi bagaimana dengan menabung otot? Bagaimana sih caranya untuk menabung otot ini? Kita kembali lagi kepada Dokter Camo. Bagaimana dok caranya untuk menabung otot, dokter? Oke. Terima kasih ya. Jadi untuk menabung otot itu kita harus punya program yang rutin dilakukan. Paling tidak untuk pengenalan itu 2-3 kali per minggu. Satu sesinya itu 1 jam saja bahkan. Jadi tidak makan waktu yang banyak. Nah, yang disalahgunakan atau disalahartikan orang-orang ketika pengen kurus itu adalah mereka kardio sebanyak-banyaknya setiap hari tanpa hari istirahat. Padahal justru pembangunan massa otot itu terjadi ketika hari istirahat. Jadi misalnya saya Senin angkat beban, Selasanya istirahat, nah itu pembangunan otot di situ. Ketika otot kita itu bertambah masanya, bukan kemudian dari luar kelihatan seperti mentol-mentol katanya gitu. Mbak Alia tadi ya. Jadi tidak langsung seperti itu ya. Terutama pada wanita yang testosteronnya memang rendah, itu bahkan tidak akan terjadi. Tapi ketika massa otot itu bertahan atau bertambah, persentase lemak juga akan berkurang. Jadi bermainnya harus jangka panjang. Dalam jangka panjang berat badan kita bisa berkurang, tapi dengan rutinitas dan kegiatan angkat beban yang terstandar atau terkontrol. Jadi nggak perlu yang kayak latihannya itu yang seperti zaman sekarang banyak tuh mungkin memes yang keluar ya di sosial media, no rest days, yang kayak gitu nggak ada ya dok ya. Jadi memang harus terukur ya, teratur gitu, untuk programnya juga udah jelas gitu ya dok ya, nggak bisa Selasa kita latihan beban, terus nanti Rabunya juga latihan gitu ya, Kamisnya juga latihan. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin sekarang ini nggak suka latihan beban ya dok ya, tidak suka latihan kekuatan otot, sukanya hanya kardio aja dengan alasan
Aku nggak mau berotot-otot seperti itu gitu. Aku cuman maunya tuh kurus. Aku cuman mau berat badanku itu turun sampai di angka 55 gitu ya. Atau kalau boleh tuh di angka 48 lebih seneng kali ya. Nah ini bagaimana dok kalau seandainya menanggapi hal tersebut? Biasanya kemudian saya akan menjelaskan bahwa kardio yang berlebihan itu justru bisa menyebabkan berkurangnya massa otot, terutama bila dilakukan terlalu banyak setiap hari. Nah, jika kita lakukan setiap hari, memang betul itu berat badannya turun, tapi itu karena massa otot yang terbuang. Ketika massa otot itu terbuang, maka berat air juga akan turun. Setelah berat air baru lemak. Jadi otot sama airnya lari hilang duluan, baru lemak. Itulah yang terkadang dikeluhkan oleh beberapa rekan saya. Ini kok lengan saya seperti bergelambir ya. Itu karena memang ototnya banyak berkurang, tapi tidak diikuti dengan berkurangnya lemak yang baik. Akan lebih baik jika kita itu rutin angkat beban, jadi ototnya bertahan, dan mengatur pola diet yang baik dan olahraga kardio secukupnya, sehingga ototnya bertahan, lemaknya berkurang jangka panjang. Oke, baik kalau begitu. Pemirsa, kami harus jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali, saya ingin bertanya kepada Dokter Chamo. Kira-kira penyakit apa saja sih yang sekiranya menghantui jika Anda kekurangan massa otot? Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Kalau selama ini Anda berpikir bahwa membangun massa otot itu hanya untuk estetik atau untuk badan yang mentul-mentul gitu ya, tapi ternyata tidak hanya untuk di situ loh pemirsa. Membangun massa otot ini penting juga untuk kesehatan kita masa depannya. Kira-kira penyakit apa saja sih yang biasanya terjadi jika memang massa otot Anda ini kecil atau berkurang gitu ya pemirsa. Saya kembali lagi kepada Dokter Chamo. Bagaimana dok, penyakit-penyakit apa saja sih ini yang biasanya terjadi dok kalau seandainya bagi mereka yang tidak mau menabung otot? Nah ini apa nih dok? Oke, penyakit-penyakit yang bisa terjadi ketika kita tidak menabung otot itu adalah seputar penyakit-penyakit metabolik. Ya, pada umumnya yang paling umum itu diabetes dan obesitas. Obesitas itu kan paketnya banyak ya. Biasanya orang kalau obesitas itu dia tidak hanya obesitas saja, ada problem-problem lain. Selain penyakit metabolik itu bisa juga menjadi faktor resiko terjadinya kanker. Itu ya dok ya. Tapi pertanyaan saya kalau seandainya nih ada let's say ya, nih saya kasih contoh kasus ya dok ya. Let's say Dokter Chamo didatengin nih ada pasien yang obesitas, terus akhirnya terkena diabetes gitu. Saran apa yang Dokter Chamo akan berikan kepada pasien itu? Apakah mereka boleh untuk menabung massa otot dengan kondisi obesitas dan juga ada diabetes? Nah ini bagaimana dok? Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Karena ketika orang itu datang dengan gemuk, kemudian sudah terlanjur sakit, dia akan berpikir, waduh, saya harus kurus secepat-cepatnya. Sehingga yang dilakukan biasanya ketika informasi yang didapatkan itu kurang, mereka akan latihan kardio yang sebanyak-banyaknya. Padahal kalau misalnya olahraga kardio berlebihan pada pasien dengan diabetes, itu bisa menyebabkan komplikasi yang namanya ketoasidosis diabetikum. Apa itu? Jadi gula darahnya itu tinggi dan pasiennya itu menjadi penurunan kesadaran. Itu emergensi ya, jadi harus dibawa ke IGD. Jadi kayak bisa pingsan seketika seperti itu dok? Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya dia olahraga kardio, kemudian memaksa puasa, diet, akhirnya bisa terjadi hipoglikemia, gula darahnya sangat rendah. Dia harus ke IGD juga karena emergensi juga. Jadi hal-hal tersebut itu bisa terjadi ya dok ya, ini sangat mengerikan sekali. Ada Pak Bambang nih yang ada di Semarang. Selamat pagi Pak Bambang. Ini Pak Bambang bertanya begini dok. Dok, massa otot ya supaya tidak hilang, apa jenis olahraganya itu harus semacam atlet dok? Nah, olahraga terjadwal dan rutin misalnya nih olahraga keras seperti bodybuilder dan basic training militer. Dan menu makan yang biasa saja tanpa perlu extra fooding, apakah cukup dokter untuk membentuk massa otot? Terima kasih penjelasannya. Silakan Dokter Chamo untuk Bapak Bambang yang ada di Semarang.
Jadi ini menarik. Terima kasih pertanyaannya, Pak Bambang. Jadi kalau ini yang saya berikan ke pasien saya sehari-hari ya, kalau misalnya mereka menanyakan untuk program olahraga pengenalan dan cara makan yang baik bagaimana, itu bisa dimulai dari 3 kali per minggu. Cukup 1 jenis olahraga untuk chest, 1 jenis olahraga untuk back, 1 jenis olahraga untuk leg, untuk paha ya. Jadi seminggu 3 kali. Nah, 1 hari itu full body, chest, back, leg, kemudian istirahat, hari berikutnya ditukar, back, chest, leg, kemudian istirahat 1-2 hari, yang ketiga leg, chest, back. Jadi 3 jenis olahraga dulu, kemudian ditukar-tukar saja. Nanti kalau sudah terbiasa, chestnya jadi 2 jenis olahraga boleh, backnya duluan yang jadi 2 jenis olahraga boleh. Karena program olahraga yang baik, itu adalah program olahraga yang bisa Pak Bambang pertahankan jangka waktu lama. Jadi saya bukan menyarankan seperti olahraga high intensity untuk atlet atau untuk militer, tidak. Kita cukup mengerjakan angkat beban yang secukupnya saja. Nah, kalau pola makannya itu belajar caranya menghitung kalori, mencari tahu kalori maintenance-nya berapa per hari, itu juga saya ajarkan sehari-hari pada pasien saya, dan juga caranya menghitung target protein. Tentunya target protein itu akan berbeda seandainya pasien itu ada yang gagal ginjal atau ada yang problem ginjal, ya jadi berbeda. Jadi memang satu paket ya. Jadi akan ada medical check up dulu, jadi anamnesa riwayat, mengetahui keterbatasan misalnya ada nyeri lutut dan lain sebagainya begitu. Tapi untuk olahraga tenang saja, yang dilakukan itu cenderung sedikit sebetulnya. Jadi ada bare minimumnya, ada batas minimalnya. Bukan olahraga yang sampai berkeringat banyak, sampai nggak bisa gerak besoknya, enggak seperti itu. Kalau Dokter Chamo, umpamanya pemirsa di rumah nih mau kepoin ya sosial media Instagramnya Dokter Chamo, seperti saya tadi malam udah kepoin. Saya mau nanya nih sama Dokter Chamo. Dokter Chamo, kalau saya berolahraga, latihan beban itu sampai berkeringat nggak, Dok? Saya mau tanya itu dulu. Kalau misalnya saya pribadi ketika latihan beban, ketika terjadi progressive overload, saya akan cenderung berkeringat. Tapi bukan berkeringat yang sampai gobios. Gitu enggak. Jadi misalnya saya tidak melakukan squat 40 kg 20 kali per set. Tidak. Karena repetisinya itu cukup maksimal itu sampai 8. Ini ada studinya dan beberapa sudah saya simpan sebagai referensi. Nah, itu sebenarnya maksimal hanya 8, bahkan 6 pun cukup. Asal tempo dan kualitas gerakannya bagus. Apa yang dimaksud progressive overload? Progressive overload itu adalah misalnya saya minggu ini bisa squat 10 kilo, minggu depan dicoba 12,5 kilo. Kalau misalnya tidak bisa 12,5 kilo, berarti tetap 10 kilo tapi repetisinya tambah 1. Gitu. Ketika progressive overload terjadi, cenderung akan ada keringat, tapi bukan yang sampai gobios seperti habis maraton, tidak. Tidak seperti itu. Bagaimana dengan pola makan, Dok? Karena tadi kan Dokter Chamo katakan dicari dulu untuk kalori maintenance-nya. Ini kan tiap orang ini untuk kalori maintenance pastinya berbeda-beda ya, Dok ya. Apa sih yang membedakan kalori maintenance tiap orang ini beda-beda, Dokter Chamo? Ini kan terkait dengan nantinya mengatur pola makannya seperti apa. Nah, ini bagaimana, Dokter Chamo? Untuk kalori maintenance itu kita perlu belajar mengetahui BMR kita, basal metabolic rate. Basal metabolic rate itu adalah kalori yang keluar ketika kita tiduran 24 jam nggak ngapa-ngapain. Jadi itu adalah kalori dasar yang diperlukan untuk kita hidup. Nah, jatah kalori harian itu biasanya BMR ditambah aktivitas. Misalnya, kalau saya hitung punya saya sendiri, BMR saya itu sekitar 1.800. Dan karena saya olahraga 3-4 kali per minggu, jatah kalori harian saya itu sekitar 2.800 sampai 3.000. Nah, kalau misalnya saya baru mulai olahraga, saya boleh coba makan dulu 2.400. Atau 2.000 lah, nggak apa-apa kalau misalnya takut. Tapi yang jelas jangan makan di bawah BMR. Berarti badan saya minta 1.800, saya kasihnya cuma 1.200. Apa itu yang terjadi kalau seandainya makan di bawah BMR itu, Dok? Kalau makannya terlalu sedikit, tentunya massa otot akan menurun drastis dalam waktu yang sangat cepat. Itu kaitannya di situ ya, Dok ya.
Nah, untuk pola makan sendiri, tadi Dokter Chamo katakan harus mencari kalori maintenance gitu ya. Terus akhirnya ditemukanlah kalori maintenance-nya ini umpamanya 2.200, let's say seperti itu ya dok ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kita asupan makanannya dalam sehari itu 2.200? Apakah perlu seperti menimbang-nimbang makanan zaman sekarang? Kalau seandainya Anda melihat mungkin ada postingan teman-teman yang timbang makanannya, timbang proteinnya. Apakah perlu melakukan itu atau tidak Dokter Chamo? Untuk proses pembelajaran di awal, menghitung kalori dengan timbangan portable itu sebenarnya sangat bermanfaat. Oh, Tapi ketika sudah terbiasa, lama-kelamaan ya kalau sudah paham maintenance-nya, jadi tidak perlu timbang-timbangan lagi. Udah tahu Iya, untuk harian ya. Kan kalau yang sulit dihitung itu kalau makan di restoran biasanya. Benar Tapi banget. kan kita kurang bijak ya kalau setiap hari makan di restoran. Benar. Gitu. Jadi masak sendiri, tahu setakaran satu mangkok itu berapa berat, berapa gram nasinya, mengandung berapa karbohidrat. Begitu juga dengan lauk pauknya. Ikannya itu berapa gram proteinnya, ayamnya berapa gram protein, itu juga bisa dihitung. Dan yang semua saya sebutkan barusan itu kalkulator untuk menghitung BMR, kalkulator untuk menghitung persentase lemak, bahkan untuk aplikasi untuk menghitung kalori, itu semua bisa ditemukan di internet gratis. Gratis ya dok ya? Iya. Dok, kalau seandainya ada yang bertanya nih kepada Dokter Chamo, dok gimana dong caranya supaya saya bisa cepet nih untuk bikin ototnya? Apa nih makanan yang harus saya konsumsi dok supaya cepat untuk pembentukan ototnya? Nah ini bagaimana Dokter Chamo? Untuk pembentukan otot kita perlu mengetahui target protein ya. Target protein itu biasanya kita cara menghitungnya adalah, ini yang detailnya, versi detailnya 1,6 sampai 2,2 kali berat otot. Berat otot itu kan berarti berat badan dikurangi berat lemaknya. Jadi harus hitung berat lemaknya itu. Tapi untuk memudahkan praktisi diet atau praktisi olahraga ya, itu biasanya saya coba menyarankan, udah coba saja 1,5 sampai 2 kali berat badan Anda saat ini. Tapi kalau misalnya pasien itu datang gemuk sekali ya, biasanya saya bantu hitungkan persentase lemaknya, estimasi, untuk saya bantu hitungkan persisnya itu target proteinnya berapa. Karena kalau misalnya datang beratnya 100 kilo, terus saya suruh kali 2 untuk target protein, berarti protein hariannya 200 gram. Banyak banget. Berat 200 gram itu bukan menjadi berbahaya untuk kesehatan, tapi berbahaya untuk dompet. Iya, ayam mahal. Bener banget dok. Gitu. Jadi beli lauknya banyak, sapi banyak. Jadi kecapean, waduh saya kok makannya 200 gram protein. Padahal nggak perlu sampai sebanyak itu. Jadi kalau gemuk sekali, saya bantu hitungkan persentase lemaknya, cari berat ototnya, terus saya hitungkan starting atau mulai di protein angka berapa untuk belajar. Nah, ini untuk bisa mengetahui berat ototnya ini bagaimana caranya dok? Apakah ada nih timbangan khusus? Zaman sekarang banyak loh timbangan-timbangan digital itu yang katanya bisa mengetahui ini body age kita, otot kita berapa. Itu termasuk valid atau tidak? Ini gimana caranya untuk bisa mengetahui timbangan otot kita, Dokter Chamo? Iya, untuk mengetahui berat otot kita dan massa lemak kita, massa otot kita pastinya berapa, sekaligus persentase lemaknya, sebenarnya paling akurat ya DEXA scan. DEXA scan itu. Tapi ya, kan DEXA scan itu tidak semua fasilitas punya. Relatif mahal harganya. Mahal harganya. Jadi ya boleh pakai timbangan biasa itu, atau kalau di tempat fitness itu timbangan yang ada stang sepeda motornya ada itu. Itu. Nah, itu tapi loh kok hasilnya berbeda-beda dokter? Iya, karena mereka menggunakan metode penghitungan yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda mulainya di timbangan yang hanya kaki, ya kelanjutannya untuk memonitor progres ya pakai timbangan itu. Kalau Anda pakai alat yang ada stang motornya, ya pakai itu. Nah, atau kalau mau lebih mudah bisa di rumah, cari body fat calculator, itu nanti Anda akan diminta mengukur lingkar leher sama lingkar perut. Nah, itu yang bisa dikontrol sendiri. Daripada ngelihat berat badan turun berapa, mending lihat saja lingkar perut saya turun berapa. Dari lingkar lebih perut. Sehat. Dari lingkar perut ya dok ya. Tadi berapa dok kalau misalnya untuk laki-laki lingkar perutnya maksimal di angka berapa dok? Lingkar perut pada pria itu variatif ya, tergantung pada tinggi badannya. Tapi kalau misalnya pada umumnya pasien itu, saya mulai concern, saya mulai khawatir kalau misalnya lingkar perutnya itu di atas 90. Dan itu banyak ya yang di atas 90. Jadi merasanya kurus. Saya enggak gemuk dok ya, tapi perutnya besar.
gitu. Itu karena oke. ototnya berkurang sudah. Jadi lemaknya numpuk. Jadi kalau otot berkurang kan BMR turun. Iya. Dia makan biasa aja, merasanya biasa aja. Tapi semakin turun BMR-nya, makanannya itu semakin melewati di bawahnya makanan hariannya. Jadi ya wajar dia akan tambah gemuk di beberapa titik. Oke, perutnya tampak gemuk, lengannya tampak kecil seperti itu ya dok ya? Skinny fat biasanya Itu yang kalau terjadi. Baik kalau begitu. Dok, ini sudah ada Bapak Yoyo dari Probolinggo nih. Pak Yoyo ini mau bertanya, dok. Saya tanya nih, untuk menguatkan otot pada usia sekitar 60 tahun ya, olahraga apa saja nih dok? Gitu, persendian mana saja nih yang harus dikuatkan? Untuk Pak Yoyo dari Probolinggo, silakan dokter Camo. Ya, terima kasih Pak Yoyo pertanyaannya. Ini kebetulan saya pernah secara khusus mencoba mempelajari, menemukan beberapa studi yang katanya, karena kan kalau pria itu biasanya dikatakan di atas 40 tahun, hormon pertumbuhan dan hormon testosteronnya berkurang sehingga sulit bangun otot. Ternyata ada satu studi yang mengatakan bahwa ternyata di atas usia 60 pun jika dilakukan resistance training atau angkat beban, ternyata masih bisa bangun otot. Nah, biasanya ketika usianya sudah 60 tahun itu bisa diperiksakan dulu apakah ada penyakit-penyakit misalnya osteoartritis. Itu. Nah, kalau osteoartritis misalnya pengapuran lutut, itu kan berarti sebaiknya jangan squat. Jadi ada alternatif olahraga lain untuk latihan otot paha. Nah, ada alternatifnya. Iya. Begitu juga dengan daerah bahu, ya. Itu perlu diperiksa apakah ada kekurangan range of motion ya. Biasanya kan sudah tidak seperti orang yang lebih muda. Tapi kalau untuk lebih sederhana lagi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, minimal itu latihan otot dada, punggung, kaki, paha depan ini. Karena 3 otot ini besar sekali areanya, sehingga ketika itu dilatih, BMR itu akan cepat naik. Oke, baik kalau begitu. Kita jeda sejenak ya Dokter Camo. Pemirsa, kami harus jeda sejenak. Nanti ketika saya kembali, saya ingin bertanya nih kepada Dokter Camo. Penderita diabetes, apakah mereka bisa untuk membangun massa otot atau tidak? Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan tadi pertanyaan saya kepada Dokter Camo, kira-kira bagi penderita diabetes, bisa nggak ya penderita diabetes ini untuk menabung massa otot atau membangun massa otot? Dan jika memang sudah latihan beban, apakah diabetesnya ini bisa sembuh atau tidak? Nah, bagaimana Dokter Camo? Silakan dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk diabetes sendiri secara keilmuan kita anggap tidak bisa sembuh. Namun apakah bermanfaat untuk orang dengan diabetes itu bangun otot? Tentunya iya, karena otot itu bagaikan gudang untuk glukosa. Jika otot itu bertambah ruangannya, maka gula yang muter di dalam darah Anda itu jadi punya ruangan lebih untuk disimpan. Tapi kalau ruangannya itu tidak cukup, maka jumlah gula yang muter di badan Anda itu akan cenderung lebih banyak. Kalau banyak gula di darah, berarti insulin Anda akan semakin tinggi. Ketika insulin Anda semakin tinggi, tubuh Anda akan semakin resisten insulin. Semakin Anda resisten insulin, semakin Anda kencing manisnya semakin berat ya, semakin parah. Namun jika kita itu punya otot yang bertahan atau lebih banyak, maka gula darahnya itu akan cenderung terkontrol. Jadi pengobatannya menjadi cenderung lebih mudah. Apakah saya berani menjanjikan kesembuhan? Tentunya tidak ya. Tapi apakah saya bisa menjelaskan kenapa massa otot itu penting untuk kontrol gula darah pada kencing manis? Saya bisa, dan itulah penjelasannya. Oke, baik. Berarti disarankan oleh Dokter Camo bagi penderita diabetes malah justru disarankan untuk latihan beban ya dok ya? Iya. Oke, baik kalau begitu. Dokter Camo ini prakteknya di mana dok? Bisa dicari di mana kalau seandainya ada pemirsa ingin datang berkonsultasi langsung dengan Dokter Camo? Saya praktek di Ciputra Hospital Surabaya. Kemudian di dekat situ saya juga praktek di RSI Anun Surabaya. Dan juga saya ada praktek di Rabu Kamis di RS Adi Husada Undaan Wetan. Oke, ada di 3 tempat itu berarti ya Dokter Camo. Baik kalau begitu Dokter Camo ya Gersom, spesialis penyakit dalam. Terima kasih banyak Dokter Camo sudah mau meluangkan pagi harinya.
Sehat selalu, bugar selalu ya dok ya. Amin, terima kasih. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya dokter Iya. Camo. Pemirsa, terima kasih sudah menonton acara Sehat Pagi. Ingat ya pemirsa, sehat itu belum tentu bugar. Tapi kalau seandainya bugar, sudah pasti Anda sehat. Yuk mulai sekarang, kita mulai latihan kekuatan otot dan jaga pola makan Anda. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu jiwa dan raganya. Sampai jumpa.